Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh indah si burung lalang, terbang melayang ditangkap elang. Siapa yang tidak menjawab salam, saya doakan sandalnya hilang. Perlu diulang? Nggak usah ya, enak kali dia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama cerdik pandai, yang sama-sama kita muliakan tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, pengurus masjid, serta ayahanda, ibunda, hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita bersama. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat beserta nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, serta kekuatan, terlebih lagi nikmat umur yang Allah berikan kepada kita. Sehingga di malam yang ke-8 di bulan Ramadan ini, kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah, yakninya melaksanakan fardu sholat isya secara berjamaah. Kemudian kita sambung dengan sholat sunat tarawih beserta witir nantinya. Bersolawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan seringnya kita bersolawat kepada Nabi kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda, ibunda, hadirin hadirat yang berbahagia, semoga Allah senantiasa melimpahkan kebahagiaan kepada kita, baik kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat nantinya. Boleh saya bertanya, Bu? Tolong jawab dengan jujur ya, Bu. Ibu lebih suka pendek masuk semua atau panjang masuk separuh, Bu? Jangan negatif, Bu. Ini mau tarawih ini, Mana lebih suka pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Dengar tuh Pak, pendek masuk semua katanya. Maksud saya pendek ceramahnya masuk semua.
Daripada panjang ceramahnya, masuknya cuman separuh. Jangan yang lain-lain pikirannya nih. Baru saja berbuka, belum tarawih lagi. Ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau berbicara tentang sedekah, saya yakin jamaah Masjid Darul Aman ini orangnya rajin bersedekah. Kenapa Ustaz mengatakan jamaahnya rajin bersedekah? Tengok masjidnya semakin megah. Tanda jamaah yang rajin bersedekah itu masjidnya semakin megah, masjidnya semakin bagus. Tadi pagi ada kedatangan Syekh dari Palestina, dapat sedekahnya berapa? 10 juta. Kan luar biasa itu. Maka saya pada malam hari ini akan menceramahi orang yang ahli sedekah. Saya tengok wajah ayahanda, ibunda, calon-calon penghuni surga. 3 orang yang amin cuman, yang lain nampaknya tidak mau masuk surga. Ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah, saya mengutip kisah pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Ada sepasang suami istri yang hidupnya susah menderita. Namun dia jalani kehidupan itu dengan tabah dan sabar. Suatu hari suami istri ini bercerita dia. Kata sang istri, "Wahai suamiku, kenalkah engkau dengan Nabi Musa alaihi salam?" Kata sang suami, "Kenal, tahu. Beliau adalah Nabi Allah yang bisa berbicara dengan Allah." Lalu kata sang istri, "Wahai suamiku, besok kita jumpai beliau, kita minta kepada beliau agar beliau meminta kepada Allah agar kita diberikan kekayaan yang berlimpah." Lalu kata suaminya, "Baik istriku, besok kita datang, kita jumpai beliau." Besoknya dia jumpai Nabi Musa alaihi salam. Kata sepasang suami istri ini, "Wahai Nabi Allah Musa, bisakah engkau sampaikan kepada Allah agar kami diberikan kekayaan yang berlimpah, diberikan harta yang berlimpah?" Kata Nabi Musa, "Nanti aku sampaikan kepada Allah." Lalu Nabi Musa alaihi salam menjumpai Allah. Dia ceritakanlah sepasang suami istri tadi. Lalu apa kata Allah? "Wahai Musa, sampaikan kepada mereka, aku akan memberikan kekayaan kepada mereka, tapi cuma 1 tahun. Mereka akan menjadi orang kaya, tapi cuma 1 tahun lamanya. Setelah 1 tahun, dia akan menjadi orang miskin kembali. Kalau seandainya mereka mau, ambil. Kalau tidak, nggak apa-apa." Lalu Nabi Allah Musa alaihissalam mendatangi sepasang suami istri. Disampaikannya. Kata Nabi Allah Musa, "Allah akan memberikan kekayaan kepada kalian, tapi cuma 1 tahun. Kira-kira kalian mau enggak?" Kalaulah saya yang ditawari, Bapak Ibu, "Wahai Mustafa, Allah akan memberikan kekayaan kepadamu selama 1 tahun. Mau enggak engkau ambil?" Mungkin saya protes. Kalau bisa Nabi Musa sampaikan kepada Allah 5 tahun jadilah. Biar 1 periode. Karena untuk mengembalikan uang kampanye. Itu tak balik lagi, itu payah itu. Itu kalau saya, Bapak Ibu. Lalu diambilnya lah.
Dengan izin Allah mereka menjadi orang kaya. Hartanya berlimpah. Apa yang dia inginkan dia bisa memilikinya. Apa yang dia mau dia bisa mendapatkannya. Kemudian dengan harta yang dia miliki, apa kata sang suami? Wahai istriku, Allah memberikan kekayaan kepada kita hanya 1 tahun lamanya. Setelah 1 tahun kita akan menjadi orang miskin kembali. Bagaimana kalau harta yang kita miliki kita gunakan untuk di jalan Allah? Kita bantu saudara-saudara kita fakir miskin, anak yatim. Kita bantu orang musafir, kita buatkan tempat untuk istirahatnya. Kata sang istri, wahai suamiku, itu ide yang bagus. Mari kita gunakan untuk bersedekah, berjuang di jalan Allah. Karena ketika kita nanti menjadi orang miskin, kita tidak akan bisa bersedekah lagi. Akhirnya mereka sibuk dengan bersedekah. Sehingga dia lupa sudah lewat dari 1 tahun, tapi mereka masih menjadi orang kaya. Lalu Nabi Allah Musa alaihissalam heran melihat kedua orang tadi yang dijanjikan cuma 1 tahun, tapi sudah lebih dari 1 tahun, dia tetap menjadi orang kaya. Lalu dia mengadu kepada Allah. Ya Rabb, Engkau mengatakan mereka menjadi orang kaya cuma 1 tahun. Sekarang sudah lebih dari 1 tahun mereka menjadi orang kaya. Kenapa ya Allah? Apa kata Allah? Wahai Musa, aku memberikan 1 pintu rezeki kepada dia, tapi dia keluarkan membuat 7 pintu lagi rezeki, sehingga aku malu untuk mengambil hartaku kembali. Maka orang yang rajin bersedekah Allah akan balas. Orang yang tadi rajin bersedekah dia buka 7 pintu rezeki. Dari setiap pintu rezeki itu tumbuh menjadi 100, dikalikan 7 menjadi 700. Makanya orang yang rajin bersedekah, nggak ada dengar kita cerita, Ustadz, dulu bapakku orang kaya Ustadz, mobilnya 4, rumahnya bertingkat, istrinya 4. Sekarang rajin bersedekah habis miskin Ustadz. Nggak ada. Yang jatuh miskin itu adalah orang yang suka berjudi, orang yang suka main skater. Ini kadang-kadang ketika main game ingat Allah tuh. Saya kalau ngeronda, bapak ibu kumpul dengan kawan ketika main slot itu pakai bismillah dia. Bismillahirrahmanirrahim, skater ya Allah katanya. Mau judi itu disebutnya nama Allah. Coba bayangkan bapak ibu. Tapi mereka luar biasa, sedekahnya luar biasa bapak ibu. Tanya orang yang main slot itu, kalau bersedekah nggak ada dia 1000, 2000 ber-mm dia. Itu yang ketawa-ketawa tuh sering main juga itu. Kenapa ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah? Allah tambahkan rezekinya. Masalul lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Orang yang ketika dia memiliki rezeki, kemudian seumpama dia berikan kepada orang lain itu akan tumbuh 7. Tapi di ujung ayat mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan pahalanya. Artinya ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, setiap kebaikan yang kita lakukan Allah akan membalasnya dengan 10 kali kebaikan. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Bagi siapa yang berbuat 1 kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali kebaikan. Ustaz, saya orang miskin Ustaz. Saya tak pernah bisa bersedekah Ustaz, uang tak ada. Apa kata Rasulullah? Tabassahu fi wajhi akhika shadaqah. Senyum engkau kepada saudaramu itu sedekah.
Bapak Ibu yang nggak punya uang tapi ingin sedekah, jumpa orang senyum aja. Itu udah sedekah itu. Tapi nah tengok dulu ada nggak lawan yang kita bawa senyum. Jangan nanti jumpa tiang listrik senyum, jumpa pagar senyum. Apa kata orang yang nggak taraweh? Alhamdulillah, untung malam ini aku nggak taraweh katanya. Kalau ikut taraweh lah macam ibu tuh senyum sendirian katanya. Artinya ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, harta yang kita sedekahkan akan terus bertambah. Bahkan sebuah ucapan mengatakan Allah cinta kepada orang kaya yang rajin bersedekah, tapi Allah jauh lebih cinta kepada orang miskin yang rajin bersedekah. Kalau orang kaya rajin bersedekah wajar karena hartanya banyak. Tapi ada orang miskin yang rajin bersedekah, Allah jauh lebih cinta kepada orang miskin yang rajin bersedekah. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan jamaah Masjid Darul Aman hendaknya menjadi orang-orang yang rajin bersedekah. Apalagi sekarang ekonomi lagi sulit Bapak Ibu. Harga beras mahal, harga minyak mahal, harga cabai mahal. Apakah harus oke gas? Tidak juga selesai dengan oke gas. Apakah dengan goyang gemoy? Tidak juga selesai. Maka kita berbagi kepada orang lain agar meringankan beban orang lain. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, ini yang dapat saya sampaikan sesuai yang tertulis di atas meja 15 menit. Karena kata Ustadz Yasri tadi nelpon, Ustadz tidak usah lama-lama ceramahnya. Mau lama Ustadz ceramah, mau sebentar Ustadz ceramah, honornya tetap segitu juga. Nggak ada pengaruhnya mau lama ceramah, mau sebentar, tetap honornya segitu juga. Jadi nggak ada pengaruh rupanya Bapak Ibu. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan tongkol, ditambah ikan paus. Lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele agar Bapak Ibu tidak dongkol. Dan saya pun sudah haus Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.